Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Suma Herbal. Teman-teman, kali ini sudah agak siang nih, udah mau jam 12. Nah, hari ini saya nggak puasa karena emang lagi kurang enak badan. Dari kemarin itu yang saya cerita, saya diare kemudian mual-mual. Nah, hari ini saya nggak puasa dan ini sebagai sarapan, tapi ini sarapannya saya udah siang. Ini apa aja kok enak-enak banget ya kan. Nah, orang diabetes itu ternyata boleh makan enak-enak teman-teman ya, jangan salah gitu loh. Jadi jangan sedih yang mulai ikut diet di Suma Herbal yang low karbo ini terus merasa putus asa. Waduh, saya sudah harus meninggali oncom. Ya, oncom aja loh. Oncom itu kan nggak enak teman-teman. Nah, lebih baik makan ini nih. Ini apa? Ini adalah jus strawberry. Ini tanpa gula. Saya beli karena kemarin saya sakit, saya emang nggak bisa masak sendiri. Akhirnya saya beli ya. Jadi siapa bilang kalau kita itu nggak bisa masak, itu nggak bisa diet, akhirnya nggak bisa sembuh. Anda mau mengajukan sejuta alasan sehingga penyakit Anda itu tetap nongkrong di tubuh Anda. Nah, nanti saya ceritain ya efek dari orang sakit gula berkepanjangan dan tidak segera dirawat itu seperti apa. Nah, ini sebentar ya, ini sarapan saya teman-teman. Ini alpukat. Alpukatnya enak banget. Tadi saya beli kemarin sekilonya 20 di pasar sini Narogong. Nah, ini alpukat. Terus saya kasih santan yang itu kemasan. Jadi langsung aja saya cemplungin ke sini tanpa dimasak. Ini tanpa gula, sudah manis ya. Kenapa kok sering pakai santan kemasan, Bu? Kenapa nggak santan segar? Ya, kalau ada santan segar itu pasti lebih bagus teman-teman ya. Kalian bisa bikin sendiri, kelapa diparut lalu diperes tanpa direbus, itu lebih bagus. Nah, ini karena saya nggak sempet, jadi saya pakai kemasan tuh kayak gini, kayak ini ya, kayak apa tuh, whipping cream ya. Rasanya ini juga sudah agak manis-manis gitu kan. Alpukat itu kan memang ada manis-manisnya juga dikit. Terus kelapa juga, ini santan ini juga ada manis-manisnya lagi. Jadi nggak perlu tambahin gula ya. Kalau kalian itu pengen sehat, jangan terlalu banyak gula-gula. Walaupun itu gula stevia ya, tetap aja lebih baik kalau sudah enak ya sudahlah, disyukuri, nggak usah ditambah-tambahin apa-apa lagi gitu ya. Ini strawberry juga saya nggak pakai gula teman-teman, dan ternyata tuh enak banget. Bentar ya, saya mau sarapan dulu. Rasanya seger, asem. Kita masukin kulkas teman-teman. Dan ini merahnya merah alami. Nah teman-teman, kemudian sekarang saya mau bacain kasus ya. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang baru datang, silahkan subscribe dulu. Channel kita ini lagi membahas penyembuhan diabetes tanpa obat. Tapi kalau kalian ada sakit liver, komplikasi lain, kanker, batu ginjal, batu empedu, sakit emah, lambung, GERD, nah itu pakai obat. Obatnya herbal, jadi kita nggak pakai kimia lagi ya teman-teman. Oke, tadi itu ada kasus mau saya bacain. Nah, ini teman-teman. Nah, saya bacain ya. Injih Ibu, saya terdeteksi gula tinggi awalnya 517 tahun 2011. Waktu itu untuk mengantisipasi orang saya belum tahu, saya makan nasi, jagung, kentang rebus, ubi-ubian. Jadi dia masih belum tahu, masih makan nasi, mungkin sedikit kali ya. Kemudian diganti jagung, kentang rebus, ubi-ubian. Nah, itu yang saya pikir itu makanan rendah karbo. Ngaten, Bu. Nah, kemudian gimana Bu pencerahannya? Itu maksudnya Ibu ini
minta solusi ya teman-teman. Ini Ibu, assalamualaikum, salam pitepangan. Inji Ibu ingkang kula matur, kula wau kawula nyuwun tulung panjenengan, matur suwun Ibu. Ini bahasanya benar-benar bahasa super halus teman-teman. Saya juga Jawa, tapi Jawa saya itu Jawa Timur, jadi saya nggak bisa sehalus itu. Makanya saya balasnya pakai bahasa Indonesia aja ya Bu. Oke Ibu, kasusnya udah saya pelajari. Jadi Ibu itu tahun 2011 gulanya itu 517. Wow, tinggi banget teman-teman ya. Dan usianya berapa nih? Usianya nggak dijelaskan ya. Oh, usianya sekarang 67. Jadi dia sudah kena diabetes 10 tahun yang lalu ya. Ketika beliau umur 57. Kemudian dia ya berobat ke dokter, tapi makannya tetap diganti kentang-kentangan, ubi-ubian, tales-talesan gitu ya, karena ketidaktahuannya. Dan kebanyakan sih memang katanya itu karena indeks glikemik jadi boleh. Tapi bukan kata saya loh ya, itu katanya ibu itu, ada yang ngasih tahu gitu. Jadi ibu itu boleh makan ubi merah, itu bagus katanya, vitamin A-nya itu untuk mata bagus. Kemudian kentang, kemudian oatmeal, kemudian tales. Nah, itu gantinya nasi katanya ibu itu ya. Dan itu lebih bagus daripada nasi gitu. Nah, di sini ya ibu-ibu, ya Bu ya, saya jelaskan. Kalau kita itu benar-benar ingin lepas dari diabetes, kita itu harus menolkan karbo. Jadi benar-benar. Jadi makanan-makanan tadi yang Ibu sebut itu rendah indeks glikemiknya, itu tetap aja mengandung karbo, dan karbonya itu sudah masuk ke tubuh kita. Padahal karbo itu kalau sudah di dalam tubuh, dia akan berubah menjadi gula 100%. Jadi ibu selama ini salah makanannya ya. Nah, mulai sekarang karena sudah tahu, tolong dirubah, jauhi karbohidrat. Kalau bisa itu nolin, skip semua. Lalu makan apa Bu? Makannya hewani dan protein dan sayur mayur. Buah hanya boleh alpukat saja gitu ya. Kemudian ada juga loh orang yang sangat percaya bahwa alpukat itu bisa menyembuhkan diabetes. Nih, alpukat ini teman-teman. Tapi kalau untuk menyembuhkan diabetes hanya makan alpukat aja kayaknya kurang ya. Saya sendiri nggak tahu ya kalau itu. Tapi untuk membantu daripada kita tuh nyemil gorengan, bakwan dan lain-lain, tuh lebih baik kita nyemil alpukat gitu loh teman-teman. Karena alpukat itu lemaknya bagus, lemak sehat. Itu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang makannya itu keto seperti kita ini ya. Untuk penyembuhan diabetes itu kita makannya itu dietnya itu seperti keto. Jadi buah alpukat itu sangat dibolehkan. Itu mungkin ya yang dimaksud dengan alpukat bisa menyembuhkan diabetes. Itu sebagian orang ada yang bilang begitu ya. Tapi kalau dipikir memang benar. Nih, saya cerita sedikit boleh ya. Saya itu kolesterol pernah. Saya tuh ada kepala itu rasa nggak enak banget gitu ya. Kenapa? Waktu itu udah lama sih, waktu habis Lebaran Idul Adha. Tapi saya belum keto ya. Makanan saya itu masih ngarbo. Saya masih makan nasi, makan tepung-tepung, cuman saya kurangin. Tapi saya banyak makan daging-daging. Nah, kemudian saya merasa kepala itu nggak enak. Terus mata itu burem loh teman-teman. Jadi jangan salah ya. Yang mata apa itu kolesterol ya, kolesterol tinggi itu juga bisa bikin mata kita tuh burem. Atau mungkin saya sudah terdeteksi DM atau sudah, tapi belum terdeteksi, maksudnya gini loh, apa mungkin saya itu sudah kena DM tapi saya nggak merasa gitu ya. Terus mata saya tuh burem, seperti ada hitam-hitam tuh di sebelah kanan tuh, kalau mau berdiri tuh kayak ada bayangan hitam. Waduh, saya takut nih, kenapa nih, jangan-jangan saya kena katarak gitu ya. Terus saya periksa,
ternyata kolesterol saya periksanya di apotik ya, bukan di lab, itu 500. Jadi mesinnya tuh sudah nggak bisa bunyi, diem aja. Ternyata itu memang sangat tinggi sehingga tidak terdeteksi oleh mesin tersebut. Itu kata petugasnya gitu. Oh, akhirnya saya pulang ke rumah, saya mulai sering makan alpukat. Saya makan alpukat, terus saya mulai ikut ini mempersungguh diet keto ya. Waktu itu saya ikut grup Keto Fit. Saya ikut keto itu banyak, ada 3 grup saya ikutin, lalu saya keluar masuk mana yang cocok dengan diri saya pakai gitu. Akhirnya waktu itu saya masih ngikutin diet keto yang saya iniin sendiri gitu loh. Jadi saya nggak terlalu ekstrim banget, tapi saya sering banget makan buah alpukat. Nah, nggak lama, seminggu kemudian saya periksa, ternyata benar kolesterol saya tuh tanpa obat. Saya nggak makan obat, minum herbal kadang-kadang. Karena saya punya herbal, saya bikin herbal untuk kolesterol, terbuat dari temulawak, dari herbal-herbal yang bisa membersihkan lemak darah. Nah, itu saya minum, tapi nggak terlalu rutin, karena saya nggak suka pahit. Lalu saya perbanyak nutrisi aja, saya atur, saya makan alpukat. Ternyata saya periksa lagi, kolesterol saya itu turun menjadi 354. Jadi seperti kode ya, 354 itu ada kode sesuatu gitu. Nah, setelah itu saya, ternyata saya makan alpukat ya. Saya ingat-ingat saya makan apa ya. Oh ya, kayaknya saya tuh hampir tiap pagi tuh makan alpukat. Waktu itu pokoknya banyak deh saya makan alpukat. Akhirnya saya periksa lagi, kemudian jadi 200 sekian. Alhamdulillah tuh turun, itu tanpa obat kimia sama sekali. Sama sekali saya nggak pakai obat kimia belas teman-teman ya. Ternyata bisa sembuh loh. Dan akhirnya saya udah merasa enakan, saya udah nggak periksa lagi. Harusnya itu memang paling tinggi kan 150 ya kalau kolesterol ya. Ya sekitar segitu deh, kurang lebih gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah Allah memberi saya kesembuhan. Itu dari alpukat. Kemudian kalau yang dari diabetes itu karena kita itu diet karbo itu memang kita perlu alpukat. Kalau ngemil sore itu makan alpukat. Nah, itu mungkin yang disebut orang-orang bisa menyembuhkan diabetes, bisa jadi karena itu. Jadi nggak menyembuhkan secara langsung ya teman-teman ya, tapi sangat bagus ya alpukat itu. Kalau bisa kalian beli tiap hari, nyetok di rumah. Sebentar ya teman-teman ya, saya mau sarapan lagi. Kalian tadi sarapan apa? Apakah alpukat atau soto mie? Mie-nya dibuang ya teman-teman ya, boleh ya, boleh kalian sarapan soto mie atau soto ayam boleh, tapi mie-nya jangan, nasinya jangan ya. Bener-bener enak loh teman-teman, kalian harus nyoba ya, alpukat dengan santan. Nah, pertanyaannya, apakah tidak kolesterol Bu santan? Nah, lagi-lagi pertanyaan itu masih terus terngiang-ngiang di grup saya. Jadi gini ya Bu ya, kalau kita nggak ngarbu, nggak makan nasi, nggak makan karbo-karbo, lemak-lemak itu akan aman-aman saja, akan baik-baik saja di dalam tubuh kita ya. Itu aja ya. Jadi nggak usah takut. Kalau ada takut terus, makan ini ragu, makan itu ragu, takut salah. Oke, Anda saya sarankan ikut diet mentoring aja di Zuma Herbal. Nanti dibimbing selamanya di grup, menunya tiap hari di share. Besok makan ini, sore makan ini, malam makan ini. Nah, enak kan? Jadi nggak ada keraguan. Dan kalau Anda itu misalnya ada kendala apa, keluhan apa, Anda bisa langsung chat ke mentornya. Ibu, saya kok begini ya, saya kok pusing banget nih habis puasa, kenapa ya? Nah, nanti akan dikasih tahu solusinya ya teman-teman. Nah, itu kemudian Anda nanti kalau misalnya ada gejala-gejala yang lain, komplikasi yang lain, misalnya neuropati, kakinya cekit-cekit. Jadi gini teman-teman ya, orang yang DM tuh kebanyakan pasti yang sudah lama, yang gulanya sudah tinggi, itu pasti kena kerusakan saraf.
Nah, neuropati itu susah sembuhnya teman-teman ya. Makanya kalian yang gulanya belum tinggi, saya sarankan cepet dirawat, cepet merubah pola hidup kalian, merubah pola makan kalian ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan bilang, ah mahal-mahal makanannya. Sekarang mahal mana? Kalau sampai Anda itu nggak mau merawat kesehatan Anda, sudah ketahuan DM 400, 500, tapi aku mau ikut diet mentoring, sayang bayarnya segini. Tapi ternyata Anda nggak ngerti caranya diet, terus makin hari makin memburuk kesehatannya, makin kerusakan sarafnya itu makin parah, neuropatinya itu menyerang. Kalau sudah menyerang mata menjadi buta, kalau sudah menyerang kaki itu kaki akan sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Kalau sudah gula 500 dan sudah berpuluh-puluh tahun sakitnya, kerusakan saraf itu susah dihilangkan, disembuhkan susah, walaupun gula darahnya sudah normal. Makanya sebelum kena, alhamdulillah saya belum kena ya, mudah-mudahan jangan. Itu segera sekarang ini mulai dirawat pola makannya ya. Ikuti video saya terus, nanti Anda juga akan pinter lama-lama insya Allah ya. Kemudian neuropati itu banyak banget orang yang sudah kena itu nggak bisa sembuh, dan memang nggak ada obatnya gitu loh. Obatnya ya satu-satunya itu harus menurunkan gula darah Anda gitu. Karena kalau sudah gula darah itu normal ya insya Allah itu sakit-sakit akan berkurang, mata yang buram akan menjadi terang. Tapi itu perlu proses. Anda sakitnya 30 tahun, masa mau sembuh dalam seminggu? Ya nggak mungkin. Ya paling ya bertahun-tahun gitu loh, sedikit demi sedikit sembuh berkurang. Paling tidak ya disyukuri tidak bertambah. Itu kalau sudah terjadi kerusakan saraf teman-teman ya. Tapi kalau masih gangguan, nah itu insya Allah masih bisa kembali normal. Apalagi kalau usia Anda itu masih 40, naik diabetesnya itu konangannya itu baru 300, 275 itu gampang banget sembuhnya. Itu tadi kebas sakitnya itu ya. Kalau gula darahnya tuh pasti bisa turun dengan pola makan yang seperti ini tuh. Semua yang di grup saya ini sudah membuktikan, testimoni banyak sudah pada turun semua. Tapi untuk penyembuhan yang neuropati itu memang belum langsung terasa ya, tapi sudah berkurang gitu loh teman-teman. Oke, jadi ibu tadi yang bertanya kayak makan nasi diganti ubi-ubian, kentang-kentangan, itu memang sudah sangat umum ya di kampung saya dulu juga. Tetangga saya itu, tapi sekarang udah almarhum ya, dia diabetes teman-teman. Terus kalau pagi itu saya lihat kalau maam tuh sepiring munjung banget tapi kentang, tapi banyak makannya karena ketidaktahuannya dan tidak ada yang ngasih tahu gitu loh. Karbo itu 100% berubah menjadi gula. Karbo itu apa aja sih Bu? Masih banyak yang nggak tahu. Ya iya wajar lah, kita kan bukan orang medis, masa mau ngerti ya. Nah itulah gunanya Anda itu harus belajar nutrisi, belajar biokimia. Semua itu banyak sekarang tersedia ya, ilmu-ilmu seperti itu banyak grup-grup yang memberikan ilmu kepada kita. Kita itu kalau rajin-rajin update, ikut-ikut grup yang untuk penyembuhan diabetes, itu insya Allah Anda nanti juga akan tahu. Tapi ada juga grup-grup yang maaf ya, yang sesat itu juga ada, hati-hati. Ada juga yang benar-benar bisa dipercaya gitu ya. Pokoknya kalian pintar-pintar aja lah. Kalian masuk, kalian lihat, dengerin, kalau nggak cocok keluar. Masuk lagi, dengerin, kalau nggak cocok keluar. Cari lagi yang lebih bagus, yang cocok secara ilmiah, secara akal, secara logika, dan situ banyak banget orang yang sembuh. Ya udah, terusin aja di situ gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Tiap hari kita ngobrol sebentar-sebentar ya. Yang penting apa yang menjadi unek-unek di benak kalian tuh sudah saya jawab ya. Kayak tadi itu ubi-ubian, tales, telo itu semuanya karbo tinggi. Untuk gantinya
Oh iya, ada yang ngomong, lemas dong bu, nanti saya kurus dong bu. Sekarang gini loh, kalau saya nggak mikir mau kurus mau lemas, yang penting diabetes saya sembuh dulu. Setelah diabetes saya sembuh dulu normal, karena ini kan nggak terus makan seperti ini. Kalau kita sudah sembuh nih misalnya selama 3 bulan normal, ya kita mulailah nambah-nambah karbo gitu ya, tapi ya jangan kebablasan. Terus nanti setahun tuh ternyata sudah normal, berarti pankreas kamu tuh sudah benar-benar normal. Ya sudah, makanan tetap dijaga gitu, jangan kembali lagi sakit lagi gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.